Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeng kakang kanca halkulu negekan di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Joma kita, Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumpa lagi kita di rundingan talk show bersama pastinya Rumah Sakit Santo Antonio. Di sini Bung Jana kedatangan tamu spesial nih kakang kanca dari Rumah Sakit Antonio. Ada Dokter Mikail. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Semoga sehat semua kita. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua nih dokter ya. Benar itu dokter. Aduh, ini Dokter Mikail selaku dokter umum ya di rumah sakit. Saya dokter umum di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Benar. Baik nih, jadi dokter mama gimana kabarnya nih, sehat dokter? Saya sehat, luar biasa. Iya. Alhamdulillah itu dokter ya. Jadi ada yang kakang kanca pengen setia Batu Raja Radio, biasanya ya para dokter dari Rumah Sakit Santo Antonio nih selalu menunjukkan informasi menarik seputar kesehatan dokter. Benar itu dokter. Iya. Jadi dokter ya, jadi dari tema yang kita dapatkan banyaknya pelonjakan COVID-19 nih dokter. Iya. Jadi mungkin dokter bisa jadi jelaskan nih? Iya, jadi mungkin teman-teman udah hampir bosen kali ya dengan soal COVID-19. Benar. Semua di mana bahas COVID. Cuman ya ini bagaimana ini realita kita sekarang gitu. Ketika pemerintah, bukan pemerintah Indonesia aja, tapi pemerintah dunia ya, benar. bilang kita new normal ya ini new normal gitu. Gimana kita harus hidup berdampingan dengan si virus ini, virus COVID-19. Karena gimana pun virus ini nggak mungkin hilang kayak gitu. Jadinya nggak mungkin juga kita kayak 2 tahun yang lalu kan, terus di rumah nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Bener, kan nggak mungkin dokter. nanti Setuju. jadinya malah chaos gitu kan, ekonomi segala macam lagi. Jadi ya gimana pun kita harus move on dengan new normal ini kayak gitu. Dimana nanti polanya kalau kita perhatikan akan selalu kayak gini mbak, kayak gitu. Jadinya kita pakai masker, hidup biasa kayak gitu, kerja boleh, tapi nanti ketika ada varian baru, kita tahu nih lagi ada varian baru di Indonesia ini masuk ya, varian XBB yang dari India, terus dari India ke Singapura masuk Indonesia. Bener Jadi dokter. setiap ada varian baru kayak kemarin Omicron, kemudian ini yang XBB, dia akan ada pelonjakan kasus kayak gitu ya. Kemarin kalau nggak salah 4.000-an sampai 5.000 lagi tuh. Yang paling banyak tetap di Jakarta. Bener. Tapi yang paling banyak puncaknya itu yang minggu lalu sampai 7.000 tuh. Wah, besar juga Jakarta, dokter ya. Karena itu di Batu Raja ini kasus belum terlalu tinggi ya, tapi udah ada gitu. Jadi udah ada nih dokter. Udah ada beberapa pasien yang tuh. positif lagi isoman sekarang ya. Semangat ya teman-teman yang lagi isoman ya. Jadinya kita tetap harus waspada kayak gitu untuk menanggapi COVID varian baru ini. Tapi ya jangan terlalu khawatir juga gitu ya. Jangan terlalu khawatir karena COVID itu gejalanya udah nggak kayak dulu yang parah. Dulu kan yang sampai waktu kita yang butuh oksigen banget, yang 60 ribuan semua rumah sakit penuh itu. Bahaya tuh dokter ya. Itu kenapa begitu? Karena kan belum vaksin kayak gitu. Itulah kenapa kita harus penting divaksin. Karena ya ini syukurnya Indonesia ini rakyatnya udah hampir 80% semua divaksin ya. Udah, apalagi lagi booster sekarang. Bener. Jadinya udah pada kebal sehingga gejala COVID yang kita rasakan XBB ini nggak terlalu berat. Bukan karena virusnya nggak berat, tapi karena kita udah kebal. Jadinya udah kebal nih dokter ya. Cuma kayak flu biasa. Cuman ya hati-hati lah tetap kayak gitu. Bener, setuju nih Harga Kanci. Jadi memang fase COVID-19 ini mulai melonjak lagi nih Harga Kanci. Benar itu dengan varian yang baru ya dokter ya. Ini kemungkinan varian baru nih Harga Kanci. Mungkin dokter bisa dijelaskan nih apa sih peran-peran yang penting antara mungkin vaksin booster ini, perannya penting banget nggak sih di COVID-19 ini dokter? Iya, jadi kita balik lagi bukan vaksin booster aja yang penting, tapi vaksin itu penting banget. Jadi saya menghimbau teman-teman mungkin bapak ibu yang belum divaksin, karena takut kemarin tuh jangan takut, harus segera divaksin. Karena untuk mendapatkan vaksin booster syaratnya itu harus vaksin lengkap 1 dan 2. Kemudian baru nanti memang vaksin itu kan nggak terus-terusan ada dalam tubuh kita, antibodinya akan turun ya. Antibodi dalam vaksin itu akan turun, itu penelitian bilang tuh sekitar 6 bulan akan turun. Karena itu di booster itu penting. Karena itu pemerintah kasih kita vaksin booster supaya ketika 6 bulan itu antibodi mulai turun, di boost lagi kan, booster lagi. Ya. Lagi supaya kita makin sehat. Harapannya jangan ada lagi gejala berat. Kalau kita lihat sekarang kan udah nggak ada gejala berat. Bener. Oke, hari nggak cuma di Setia Batu Raja Radio, mungkin dokter kita butuh minum ya dokter ya. Masih pagi nih hari kakang kanca, tidak masalah. Tapi ini hari kakang kanca Panis Setia Batu Raja Radio ngomong-ngomong tentang COVID-19 yang terus melonjak
Monja juga pastinya penting nian nih untuk kita legalanya booster. Ading kakang kanci ya. Alangkah baiknya kita dapatkan informasi lebih lanjut lagi tentang talk show kita di pagi hari ini. Untuk ading kakang kanci, hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Juma Kita. Talk show Batu Raja Radio. Masih dipenjelaskan di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Habakung Batu Raja nih. Ada Kang Kanca bersama Ibu Jana juga Dokter Mikail di sini selaku dokter umum di Rumah Sakit Santo Antonio. Jadi Dokter Mikail, boleh Ibu Jana nanya nih kan lagi musim pancaroba ya sekarang ya dokter ya. Betul, pada sakit semua. Batuk, pilek, demam banyak. tuh dokter ya. Cuacanya begini soalnya bener. Jadi takutnya nanti kan banyak yang takut kali-kali COVID-19 disangkut pautin dokter. Gimana sih caranya biar kita nggak kena yang namanya pancaroba tadi dokter? Jadi baik lagi ya pada prinsipnya COVID-19 kan infeksi saluran pernafasan atas. Jadinya gejalanya akan sama kayak pilek batuk biasa. Ini udah pasti teman-teman udah sering denger lah ya. Demam, badan pegel-pegel, flu, batuk itu gejalanya sama. COVID sama flu biasa sama gejalanya. Cuman memang lagi musim pancaroba gini pada kena batuk pilek karena cuaca kan. Jadinya kita nyaru nih yang kena COVID siapa, yang pancaroba siapa. Susah bedainnya dokter ya. Ya kan nggak mungkin juga. Sebenarnya pada prinsipnya memang kalau misalnya di kota-kota besar itu semua yang flu pasti di swab. Cuman kalau misalnya ini kita keterbatasan alat juga, nggak mungkin semuanya kita swab rata, kita swab semua. Jadinya ya saran kami adalah kalau memang misalnya lagi teman-teman nih di pancaroba ini terjaga kesehatan gitu, minum vitamin terus ya, jangan nggak minum vitamin, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, kemudian jaga perilaku bersih hidup dan sehatnya gitu. PHBS-nya dijaga, cuci tangan wajib tuh ya kalau habis ketemu orang atau apa, cuci tangan, kemudian menggunakan maskernya diketatin lagi, terutama kalau lagi sakit nih. Kalau lagi sakit, lagi batuk, lagi pilek, lagi demam, lagi kayak masuk angin gitu ya, kalau keluar rumah pakai masker lah kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak nularin teman-teman yang lain, kasihan ya kalau nggak sembuh-sembuh ya, muter-muter terus, apalagi kalau ketemu lansia atau orang tua. Benar, gitu ya. dokter. Kemudian perilaku batuknya juga dijaga lagi gitu. Itu sih untuk perilaku hidup sehatnya, terutama kalau lagi yang sakit ya jangan, kalau bisa istirahat dulu di rumah, jangan kerja kalau emang nggak fit, supaya kita memutus rantai penularan si kuman COVID ini juga gitu kan, sekaligus jaga daya tahan tubuh kita supaya nggak gampang kena sakit. Itu sih yang perlu diperhatikan. Benar tuh dokter. Zaman sekarang ini. Wah itu dokter ya, karena banyaknya dokter ya, karena musim pancaroba kan banyak yang batuk, banyak yang pilek, demam. Jadi pada takut semua ke rumah sakit tuh dokter periksa, takutnya nanti dikatain mungkin nanti COVID-19 dikatain positif tuh dokter. Enggak sih, kalau kita dokter kami cuma bisa bilang positif kalau ada bukti pemeriksaan PCR atau antigen yang positif ya. Jadi nggak mungkin saya rasa ada dokter di sini yang di Batu Raja terutama ya, kalau misalnya batuk pilek datang, kalau kita nggak ada hasil pemeriksaannya nggak mungkin kucuk-kucuk kita bilang positif. Bener. Dan kalau misalnya gejalanya ke arah sana pun, misalnya batuknya berkepanjangan 5 hari, demam nggak sembuh-sembuh, kalau kita mau tes pun dokter pasti akan kami inform konsen ke pasiennya, Pak ini sakit gini-gini boleh nggak kalau kami lakukan pemeriksaan. Kalau misalnya pasiennya menolak ya nggak masalah juga. Jadi nggak mungkin ada dokter bilang COVID Pak, nggak, saya rasa nggak mungkin ya. Mereka lagi takut semua yang gitu itu bisa. dokter. Jadi harus ada bukti pemeriksaannya. Benar. Dan kalau emang mau periksain, kami dokter pasti akan menyarankan ke pasien, dan itu pasti untuk kebaikan pasien ya, nggak mungkin tiba-tiba untuk itu, karena kan obatnya ada obat khusus ya kalau memang positif kayak gitu. Cuman ya jangan khawatir tadi ya, gejala berat saya belum pernah ketemu sih sejauh ini ya, nggak kayak dulu lagi. Alhamdulillah dokter ya. Karena udah kebal juga, kita udah divaksin gitu kan semua ya, gitu sih. Oke nih dokter ya, mungkin kita balik ke booster tadi nih dokter. Banyak yang ngomong nih dokter, katanya ini ada yang sudah vaksin 1, vaksin 2, katanya sudah booster malah kena COVID nih dokter. Betul, memang banyak, dan memang nggak bisa nggak bisa dipungkiri. Yang selalu kayak saya bilang, teman-teman dokter juga selalu bilang, booster itu nggak menyebabkan kita kebal terhadap COVID-19, tapi kuat terhadap COVID-19. Lebih kuat nih dokter ya. Anggapannya booster itu kalau saya vaksin itu, maaf bukan booster ya, vaksin itu anggapannya kalau saya bilang itu kayak pakai helm kalau naik motor. Ketika kita pakai helm naik motor itu masih bisa jatuh kan, masih bisa kecelakaan. Cuman kalau kecelakaan ya nggak sampai meninggal, nggak sampai pecah kepala, geger otak. Jadi meminimalisir resiko
kerusakan yang parah. Itu fungsi peran vaksin dan terutama booster di sini untuk meminimalisir gejala berat, bukan untuk memastikan kita nggak terkena. Kalau kita masing kita nggak terkena, ya cuma kita doang yang bisa mastiin, Mbak. Kalau lagi ada orang teman sakit ya jangan ngumpul-ngumpul dulu ya, cari itu aja. Sama aja kayak mencegah diabetes sih cuma dari diri kita juga kan. Bener. Manis, olahraga rutin kayak gitu, semua baik ke diri kita. Jadi vaksin ini hanya membantu supaya kita lebih kebal, jadi kalau sakit nggak parah. Nggak sampai dirawat inap sesak napas kayak zaman dulu sebelum vaksin. Dan itu terbukti dari lonjakan kasus yang ini, yang 7 ribuan selama minggu kemarin itu, yang paling gejala berat masuk rumah sakit itu nggak sampai ratusan. Kemudian yang meninggal juga di bawah 100. Kalau kayak dulu kan dulu jadi menurun tuh dokternya kasusnya. Meninggal sampai 1000-an dulu kan zaman dulu itu. Ya gitu. Oke, siap nih Kanci. Jadi COVID yang namanya vaksin juga pastinya booster itu untuk meminimalisir nih dokter ya. Jadi untuk kita galanya lebih kuat lagi nih hari Kanci Setia Batu Raja Radio. Mungkin dokter ngomong-ngomong tentang PHBS. Apa sih PHBS itu dokter? PHBS itu tuh perilaku bersih, hidup dan sehat. Jadinya bagaimana seseorang berperilaku untuk tetap menjaga kesehatannya dan sekitar orang lingkungannya. Saya tadi bilang tadi itu cuci tangan, selalu etika batuk, pakai masker dan sebagainya macamnya itu masuk ke PHBS, termasuk penggunaan air bersih ya. Jangan kotor, bisa makan makanan yang sehat, jangan merokok, itu semua masuk PHBS. Cuman mungkin yang harus di highlight ini di COVID-19 tempat ceroba ini ya tadi itu, kalau cuci tangan rutin, etika batuk, kemudian kalau sakit jangan keluar rumah dulu dan sebagainya. Bener. Wah, hari Kanci Setia Batu Raja Radio banyak ya informasi menarik yang kita dapatkan tentang COVID-19 ini hari Kanci ya. Melonjaknya kasus COVID-19, kamu bilang Wuhan juga. Halo lupa nih yang belum booster kuda nih hari Kanci ya, untuk kita lebih kebar lagi nih hari Kanci ya. Jadi untuk kamu bilang Wuhan, pastinya selain booster kita juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya dokter ya. Nih hari Kanci untuk kamu Hang. Halo kemana-mana, kita masih lanjut di talk show bersama Rumah Sakit Santo Antonio. Halo kemana-mana, tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jemaah Kita. Talk show Batu Raja Radio. Masih dijelaskan di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Habakung Batu Raja nih. Ada Kang Kanco masih bersama Dr. Mikael selaku dokter umum di Rumah Sakit Santo Antonio nih. Ada Kang Kanco juga membahas tentang COVID-19. Nih kita masih di talk show kali ini untuk kamu yang mungkin nak ngajukan pertanyaan seputaran COVID-19, baca gabungan di link telepon 0735322622 atau di nomor WA kita di 081271195755. Ada yang Kakang Kanca juga baca komentar di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 karena Ibu Jana sudah postingkan di sana. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ibu siapa di mana nih? Ini Ibu Lisa di Banuayu. Ibu Lisa di Banuayu. Ini Ibu Lisa mungkin nak ngajukan pertanyaan apa Ibu Lisa? Ini izin nanya sama Pak Dokter. Silakan. Nah, aku ini kan dari awal keluarnya vaksin COVID-19 itu tidak pernah vaksin aku nih, Bung. Nah, tidak pernah vaksin. Kira-kira mana lah aku nih kalau ya apa nak langsung booster, mana nak ulang lagi dari satu, karena dulu nih pas nak vaksin tuh badannya lagi tidak lemak. Nah itu jadi pas nak vaksin badannya udah pernah fit. Nah itu jadi sekarang kan ada yang keempat nih booster, apa langsung keempat tuh ya aku nih. Ya itu ya Bung ya. Oke, siap Ibu Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bung Lisa di Banuayu, silakan dokter. Ibu Lisa. Jadinya pada prinsipnya tetap harus vaksin lagi deh yang pertama. Cuma memang kan ya kita tahu kondisi orang beda-beda ya. Yang mau divaksin lagi darah tinggi, yang mau divaksin lagi enak badan ya nggak masalah juga. Benar. Cuman kalau emang tadi buat Ibu Lisa khususnya itu kalau misalnya dia belum pernah vaksin dari yang 1-2 itu mesti wajib vaksin 1-2 dulu. Kenapa? Karena dosisnya berbeda. Dan itu kan tiket buat booster itu kan masuk aplikasi Peduli Lindungi ya, masuk handphone kita. Benar. KTP kita. Ada tuh. Jadinya
kalau belum vaksin 1-2 itu nggak bakal keluar tiket buat booster, jadi dia nggak bisa pakai dosis yang booster, tapi keluar tiket yang buat vaksin pertama. Jadi saran saya adalah ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat yang menyediakan vaksin, bilang aja kondisinya belum vaksin pertama, minta divaksin pertama karena dosisnya berbeda. Jadi kalau boosternya dosisnya nggak sebanyak vaksin, soalnya nggak sebanyak vaksin biasa, di setengahnya kayak gitu. Jadi perlu vaksin 1 dengan 2 dulu dokter ya, baru booster. Wajib, iya. Kita vaksin 1 dulu, vaksin 2, baru kemudian nanti kita booster 1 dan booster 2. Nggak apa-apa kok. Kalau ada waktu lagi fit ya, mendingan segera ke puskesmas minta divaksin. Kayak gitu. Nah, itulah Ibu Lisa jawaban dari Dokter Mikael. Semoga menjelaskan ya Ibu Lisa ya. Masih ini ada yang kakang kance, kita buka link telepon untuk kamu yang mungkin mengajukan pertanyaan seputaran COVID-19 kali ini. Pacak gabungan di 0735322622. Kita angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Ibu siapa di mana nih? Ibu Pebi, Bung, di Berlian Presiden. Ibu Pebi, oke sih. Nak nanya nih, Bung. Silakan Ibu Pebi. Sekarang ini kan ada varian baru katanya COVID itu ya. Apakah di Baturajo ini sudah ada? Terus kalau badan lesu, susah berjalan itu, Bung, kalau bahasa kami itu gehit galu. Itu salah sih kok ciri dari COVID bukan, Bung? Terus kalau memang ke itu gejalanya, mak mana cara nyembuhkannya atau menghindarinya, Bung? Itu kian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih Bung Pebi, dokter silakan. Tadi bagaimana? Boleh tolong diulang pertanyaannya? Katanya kalau badan lesu galau itu apakah termasuk dari COVID-19 nih dokter? Oke. Tadi sebelumnya ada ini ya, katanya varian baru itu varian masuk baru, Baturajo atau apakah belum sudah ya? masuk belum? Nah, Betul untuk tuh. itu sebenarnya kami nggak bisa tahu ya, karena untuk tahu itu varian baru apa enggak itu harus diperiksa jenis virusnya. Kebetulan kan belum ada pemeriksaannya, jadi kita belum bisa tahu. Tapi yang saya tahu adalah tadi yang saya bilang awal, lagi tinggi-tingginya kasus batuk pilek di Baturaja ini juga tinggi sebenarnya, dan beberapa pasien yang saya sarankan di swab itu memang ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi saya nggak berani bilang itu varian baru atau varian lama. Cuman kalau misalnya dilihat dari polanya sih, tiap ada varian baru akan meningkat batuk pilek ya, mungkin saja varian baru. Tapi saya belum bisa bilang itu pasti varian baru ya. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu karena nggak ada buktinya. Balik lagi. Terus tadi soal apa? Soal badannya lemas ya. Semua benar. Jadi gini, kalau kita bicara soal fatigue atau kelelahan ya, itu bahasa kedokteran fatigue atau malaise, itu badan rasa lelah, gampang capek ya, gampang pegel-pegel. Itu kita nggak bisa langsung tiba-tiba bilang itu gejala COVID. Jadi banyak banget faktor penyakit yang bisa buat kita gejala lemas atau kelelahan ini ya. Kalau dari umur dewasa, usia hampir tua, bisa jadi gejala gula, bisa. Jadi mesti ada kita periksa. Atau memang karena usia tua aja gampang kelelahan, itu bisa juga. Atau memang gejala-gejala habis kecapean, itu juga mudah lelah. Anemia juga mudah lelah. Jadi terlalu keluhan fatigue atau malaise ini terlalu banyak kemungkinan sakitnya. Jadi emang sarannya buat Bung Febi, saran saya adalah nggak ada salahnya nih kalau lagi ada waktu, periksakan dirilah ke dokter di medical check up, diperiksa semua. Kenapa? Ini kan kasihan juga lemas-lemas, apa butuh vitamin dan sebagainya macam. Jadi belum bisa dibilang kucuk-kucuk ke arah COVID-19. Memang gejala COVID itu salah satunya ada kelelahan, cuman kan harus disertai demam, batuk atau pilek, gejala utamanya kayak gitu. Kalau emang ada kelelahan tuh cuman gejala tambahan aja sebenarnya. Jadi saran saya kalau ada waktu ke dokter, di medical check up, diperiksa semua, kira-kira ngarah kemana ini sakitnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati juga gitu. Ini banyak nih dokter ya, ada yang kakang kanci, kita punya gejala kelelahan juga dokter. Tapi gejala kelelahannya itu karena efek buntu dokter. Nah itu sulit juga itu ya. Itu ada yang kakang kanci ya. Namun kita lah buntu pasti lelah. Malah saya benar itu ada yang kakang kanci. Pastinya kita masih lanjut ya, kita di talk show bersama Rumah Sakit Santo Antonio. Ada Dokter Mikael ya, selaku dokter umum nih. Ada yang kakang kanci siap untuk jawab pertanyaan. Ada yang kakang kanci seputar COVID-19. Salah kemana-mana, tetap di 103,1 Baturaja Radio, radionya Joma Kita. Talk show Baturaja Radio.
Masih berlanjut kita di talk show Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio dan Kakang Kance masih membahas tentang COVID-19 yang sudah-sudah. Jadi dokter tadi Bung Jana pernah baca berita nih bahwa di Palembang itu ada PPKM level 1 nih dokter. Iya udah mulai PPKM katanya. Di Jawa Bali juga udah mulai lagi. Karena yang tadi nih mungkin pemerintah daerah kita menyikapi XBB yang mulai masuk ke Indonesia ini, jadi adakan PPKM level 1 lagi. Bagus sih kalau menurut saya, setuju sih. Setuju ya dikasih PPKM karena lagi nih dokter. Di Palembang juga udah mulai tinggi kasusnya itu. Benar itu. Wah, hari Kance bahaya nih ya, malah sampai kena PPKM lagi nih dokter ya. Tapi memang penting untuk kesehatan kita ya dokter ya. Jadi balik lagi ke diri kita. Kalau jangan sampai Batu Raja nih PPKM ikutan kayak Palembang, ya jaga kesehatan. Benar. Di Punca Poroba yang tadi saya bilang, minum vitamin. Kalau emang lagi flu, batuk pilek, jangan keluar rumah dulu ya. Setuju. Apa ya namanya, punya mawas diri lah. Kalau misalnya kita lagi flu batuk pilek, ya janganlah datengin jenguk orang tua gitu ya. Benar. Kalau kita anak muda nih, karena saya bilang tadi udah kebal karena vaksin sudah 2-3 kali. Kayaknya kalau kena COVID ya udah kayak pilek biasa ya, rata-rata gitu ya. Cuman kalau orang tua ini kan masih berdampak, masih lemas dia, nanti jadi parah. Jangan sampai amit-amit kayak gitu sih maksudnya. Benar itu, ada kawan-kawan cuma setiap Batu Raja Radio hal sampai gitu kena pula yang namanya COVID-19. Ngomong-ngomong nih dokter, dari tadi kan kita ngomongkan tentang COVID-19 varian baru. Pasti banyak nih hari Kance yang bertanya-tanya, apa sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita nih terkena gejala COVID-19 varian XBB tersebut, dok? Ya, sebenarnya pada prinsipnya gejalanya sama aja. Kayak COVID sebelumnya. Disebut varian baru karena virus yang ketemu ini punya materi genetik yang agak berbeda dengan yang Omicron sebelumnya. Karena itu kita bilangnya mutasi dari Omicron sebelumnya jadi Omicron XBB kayak gitu. Tapi kalau gejalanya sih virus corona ini pada umumnya sama ya dengan virus corona yang sudah-sudah. Ya cuman demam paling sering, demam tinggi biasanya hari pertama 1-3 hari pertama demam tinggi, itu khas ya banget. Badan pegel-pegel, semua kaki, badan kayak kita mau flu biasa gitu. Terus batuk pilek dan batuknya kering, kemudian bisa jadi berdahak juga pada beberapa orang gitu sih. Jadi nggak ada gejala yang khusus pada XBB ini. Kalau dulu kan katanya yang Omicron sebelumnya lebih ke sakit tenggorokan. Yang sekarang sih enggak sih, gejala umum aja kayak yang gitu. Umum entah karena kita udah kuat karena udah divaksin atau memang karena si COVID XBB ini gejala begitu. Tapi saya rasa sih karena faktor sudah divaksin. Karena kalau kita lihat statistiknya itu penelitiannya itu orang-orang yang meninggal karena COVID-19 yang gelombang baru ini itu semuanya yang rata-rata yang komorbid, yang punya komorbid ya. Arti kata kecil manis darah tinggi gitu, atau yang belum tervaksinasi sama sekali kayak gitu. Jadi langsung gejala berat kenanya. Kayak gitu sih. Jadi dek kata yang namanya yang khususnya dokter ya, gejala-gejalanya dokter ya. Gejalanya pada kayak COVID pada umumnya aja. COVID-19 pada umumnya deh hari Kance ya. Juga pastinya kamu Bang Uhang yang mungkin masih nak ngajukan pertanyaan tentang COVID-19, pacak gabungan dong di 0735322622 kita. Ibu Jana buka link telepon untuk kamu Bang Uhang yang mungkin agak gabungan karena kita masih membahas tentang COVID-19 tentunya dengan Kance Wanistia Batu Raja Radio. Juga pacak nih yang mungkin masih nak bertanya-tanya juga, pacak komentar di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2, atau ada yang Kakang Kance nak tanya-tanya lewat akun WhatsApp, pacak nih chatting-chatting di 081271195755. Pastinya nih lah ada juga yang gabungan di akun Facebook kita juga nih, ada Kakang Kance Wanistia Batu Raja Radio ya. Ada Mang Agus Terapi Sleman juga nih yang sudah gabungan, katanya Assalamualaikum Monitor Bung Jana, Huan Pak Dokter Mikail Milunganingkan Talk Show bersama Rumah Sakit Santo Antonio. Siap Mang Agus Terapi. Ada juga nih Mamang atau Ibu Herli Irawan. Assalamualaikum Bung, ini aku Rawan di Banjarsari. Nak nanya katanya, ada keluargaku nih dokter ya. Maaf tapi ada keluargaku dia bersalin, tapi setelah sudah bersalin kata perawat dia kena gejala COVID. Mana ceritanya katanya, mana ceritanya mak itu Bung katanya. Bahkan dia sudah bersalin pacak terjadi mak itu, cuman mak itu kian Bung. Nih dokter. Ini mau jawab dulu teleponnya atau? Mungkin kita jawab telepon juga Mbak Sting dokter ya. Kalau yang itu tadi pacak kita. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ibung Jana. Wah, Bang siapa ya? Ini lupa Bang Jana. Ini Mang Ardi di seputaran Sukaraya. Namanya gue dokter ini. Oh siap, Bang Ardi Nah, silakan. ini dok, aku nih nanya ini karena aku nih kan dalam bulan-bulan ini tuh lah 2 kali kena flu. Kemarin awal bulan, nah sembuh sudah berobat. Nah pas pertengahan bulan kena lagi. Nah tapi aku nih belum vaksin. Aku 2 kali flu itu maksudnya tuh itu faktor oleh kena ada di poster tuh mana kurang tahu juga gue dok ya. Pokoknya bulan ini 2 kali kena aku tuh flu. Iya. Nah ya mohon penjelasannya dok ya. Siap. Siap. Oke, siap nih Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, silakan dokter dijawab dulu nih. Oke, saya jawab yang pertama dulu mungkin. Yang pertama tadi, silakan. Pak Herli tadi. Bang Herli tadi. Ya Mang Herli bilang abis bersalin itu melahirkan kan. Benar. Ya, jadi abis melahirkan terus ada gejala COVID. Sebenarnya pada prinsipnya Mbak, balik lagi ke yang tadi saya bilang di awal. Kami tenakes nih nggak bisa bilang kucuk-kucuk COVID-19. Benar. Itu disalahkan dan tidak dibenarkan sama sekali hukumnya gitu ya. Jadinya untuk kita bisa bilang, wah Bapak mohon maaf Bapak kena COVID-19 itu harus ada yang namanya pemeriksaan. Entah swab antigen atau PCR. Jadi dari gejala itu nggak bisa kita bilang. Kenapa? Karena kuman atau virus penyebab batuk pilek ini nggak cuma COVID doang, banyak ya. Dari zaman bahola juga ada virus apa namanya buat kita batuk pilek gitu ya. Bener. Sebelum COVID ini. Jadi saya nggak bisa kita nggak bisa bilang langsung simpul kan dokter ya. Wah, gejala COVID dari mana? Gitu. Soalnya kan batuk pilek itu banyak penyebabnya. Cuman kalau memang kita bisa mencurigai ini suatu batuk pilek itu ke arah infeksi virus gitu, ke virus. Saya belum bilang COVID ya. Benar. Langsung kalau ada pemeriksaan. Cuman kita bisa curiga kok ini ke arah virus ya. Jadi kan obatnya bisa kita lebih mengarahkan ke lebih banyak vitamin dan sebagainya macamnya. Itu gimana? Biasanya, ini balik lagi biasanya, bukan berarti selalu patokan murni ya. Biasanya kalau flu, kita bilangnya flu aja ya, batuk pilek tuh flu ya pokoknya ya. Yang karena virus itu biasanya dia itu demam tinggi, langsung demam tinggi 2-3 hari pertama. Kalau bakteri dia biasanya nggak langsung tinggi. Jadi dia biasanya sumeng-sumeng gitu. Mudah-mudahan itu bakteri biasanya dokter ya. Virus dia tuh kasih langsung tinggi, bek gitu. 39, 40, 38, suhunya langsung tinggi. Waduh. Kemudian dia itu gejalanya biasanya batuknya kering. Cuman kalau misalnya dia batuk suhunya cuma meriang-meriang nggak terlalu tinggi, terus kalau batuknya berdahak itu biasanya bakteri. Tapi nggak menutup kemungkinan yang A bisa bakteri, yang B bisa virus juga. Itu baik lagi harus ada pemeriksaan lanjutan. Cuman baik lagi kalau tadi dibilang tiba-tiba gejala COVID, mungkin maksud ininya apa namanya tenakes yang bantu persalinan itu mungkin maksudnya itu ini flu yang ngarah ke arah virus, mungkin begitu. Mungkin masih dokter ya. Mungkin salah tangkap atau gimana. Cuman mungkin maksudnya seperti itu mungkin kalau saya boleh ngomong. Itu sih yang kedua tadi. Ya tadi katanya dokter dia tuh belum vaksin lah. Belum vaksin. Flu 2 kali dokter, apakah karena belum booster atau apa tuh dokter? Balik lagi tadi ya, saya nggak bisa bilang ini karena COVID karena saya nggak melakukan pemeriksaan antigen. Nggak boleh dosa kita kalau tiba-tiba bilang COVID tanpa pemeriksaan. Bener. Cuman bisa jadi gak dok? Ya bisa. Namanya lagi musim pancaroba, semua kuman flu di mana-mana nih. Salah satunya si XBB ini juga bertebaran di mana-mana. Mamangnya tadi bisa jadi karena COVID bisa. Gak COVID pun ya bisa. Cuman kalau misalnya dia flu 2 kali, arti kata kan daya tahan tubuhnya agak kurang nih. Mohon maaf ya. Ya itu berarti harus di-boost tuh daya tahan tubuhnya. Minum vitamin, istirahat yang cukup, jangan kecapean, jangan begadang. Ini lagi Piala Dunia. Ada begadang semua. Begadang dokter ya. Iya, jadinya tambah sakit semua. Dan tadi soal bisa nggak dok kalau ini jangan saya COVID ya? Bisa jadi, apalagi besar kemungkinan ya karena tadi Bapak Ardi namanya ya. Bapak itu Ardi belum di vaksin katanya ya. Jadi bisa jadi resiko kena COVID itu lebih besar daripada orang normal. Orang lain nggak kena, beliau kena kayak gitu. Jadi buat Pak Ardi saran saya nggak ada salahnya sih, jangan coba-coba lah. Kalau emang ada kesempatan buat vaksin, monggo divaksin nggak apa-apa. Untuk mencegah, kita nggak tahu nih daya tahan tubuh kita seberapa kuat. Jangan-jangan nanti masuk ke gejala berat. Saya nggak nyumpain amit-amit, jangan sampai. Cuman ya kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau untuk booster sih, tadi yang saya jawab pertanyaan pertama ya, itu nggak bisa langsung kucuk-kucuk booster. Cuman kalau misalnya emang belum vaksin 1-2 ya udah monggo divaksin dulu. Vaksin 1, kemudian vaksin 2. Puskesmas masih melayani kok, nggak mungkin ditolak ya. Itu kan program pemerintah.
kemudian baru booster. Karena kalau rumah sakit sejauh ini sih kami belum ada boosternya, belum dapat ya. Oh, dokter kan selalu harus sedia kayak gitu. Oke, siap nih. Itulah Bang Ardi jawabannya. Juga ada Bang Herlia Irawan tadi dari Kang Gance yang sudah gabungan di akun Facebook Batu Raja Radio. Semoga cukup menjelaskan penjelasan dari Dokter Mikail ya hari Kang Gance. Pastinya masih lanjut kita di talk show bersama Rumah Sakit Santo Antonio. Untuk ada yang Kang Gance, hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Joma Kita. Talk show Batu Raja Radio. Masih lanjut nih dengan Kanci pengen setia Batu Raja Radio. Kita di talk show Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio. Kita masih buka link telepon untuk ada yang Kakang Kanci pengen setia Batu Raja Radio yang mungkin nak ngajukan pertanyaan seputaran COVID-19 atau tema kita pagi ini. Baca gabungan di 0735322622 atau kamu belum hang juga baca nih komentar di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 karena Ibu Jenal sudah postingkan di sana. Kita angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ibu siapa di mana nih? Ini Ibu Eli. Oke, siap. Ibu Eli ini ngajukan pertanyaan apa nih sama dokter? Iya, ini Bung. Aku kan baru dengar radio, buka radio nih kan. Nah, aku tuh di sekeluarga tuh kena batuk pilek. Tapi pas berobat itu lah sembuh kan. Terus dia ngulang lagi. Terus sembuh ngulang lagi. Nah, ada anak aku yang bungsu tuh tidak sembuh-sembuh. Waduh. Itu tuh termasuk apa ciri-ciri yang kita kenal udah virus baru itu apa? Aku cek mana Pak Dokter, tolong dijelaskan lah ya. Karena baru dengar aku nih Pak Dokter. Iya, rentannya tuh kalau kena memang virus itu tuh sampai berapa lama? Itu menular tidak kira-kira Pak Dokter? Itu baik Pak Dokter, Ibu. Siap Ibu Eli. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Ya, terima kasih ya Ibu Eli. Bagus banget pertanyaannya ya. Jadi emang namanya kalau flu itu mungkin saja ini anaknya atau keluarganya ini kena berkali-kali itu mungkin karena satu sembuh misalnya, yang satu ada yang belum sembuh, yang belum sembuh nularin yang udah sembuh, akan terus begitu. Jadi balik lagi tolong yang tadi saya bilang awal soal PHBS-nya, kalau emang lagi ada anggota keluarga yang sakit, ya jangan jaga jarak dulu sama yang lainnya, di rumah pakai masker. Kenapa? Karena kasihan. Yang sering terjadi adalah kenapa nggak sembuh bukan karena obatnya nggak efektif, obatnya efektif, cuman sembuh. Misalnya gini, ada satu keluarga ada 4 orang ya. Benar. Ayah, ibu, anak 2. Ayahnya sakit duluan, nularin ibunya. Ibunya sakit, berobat mereka berdua nih, sembuh. Nah, tapi karena udah mau sembuh, nularin anaknya. Karena kan jaga jarak, nggak pakai masker di rumah ya. Anaknya kena. Ini udah sembuh 2 orang, karena anaknya kena, nularin ke sini. Jadi kok ini nggak sembuh-sembuh ya? Bukan karena nggak sembuh-sembuh, sebenarnya sembuh efektif. Cuma muter-muter ya dokter? Iya, itu dia. Biasanya, apalagi kalau yang mesti punya bayi, itu kan bolak-balik terus tuh. Itu mungkin yang terjadi. Karena itu sangat disarankan selain vaksin, booster, minum obat, jaga kesehatan. Kalau lagi sakit, lagi emang kena flu apapun ya, saya nggak bilang COVID doang, flu banyak tadi saya bilang banyak ya. Tuh dokter. Janganlah, jaga jarak lah sama keluarga, apalagi kalau punya anak-anak atau ada orang tua ya. Jangan kalau tidur kalau bisa sendiri ya, jangan gabung dulu sama suami atau anak-anak. Pakai masker kalau ini keluar di rumah ya, di ruang tamu pakai masker. Kalau makan sendiri dulu, itu sih yang bisa kita lakukan. Kalau enggak ya virusnya akan muter-muter di situ aja. Saya nggak bisa bilang ini virus XBB baru tadi ya. Dan kalau memang tenggat waktunya sih nggak ada ya. Biasanya virus ini kan self-limiting disease kita bilangnya. Dia itu penyakit yang sembuh dengan sendirinya. Jadinya nggak perlu antibiotik buat virus ini ya. Dia akan sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita kuat. Cuma memang kalau emang biasanya sih kalau emang nggak sembuh-sembuh, demam terus ya 3-5 hari demam terus, itu memang dokter mungkin akan menyarankan untuk di swab antigen untuk PCR kalau memang ada ke sana. Kenapa? Karena kita nggak bisa kasih antivirus nih. Ya kan, ada obat untuk COVID itu antivirus tuh. Kita nggak bisa kasih kalau misalnya kita nggak ada bukti pasien ini COVID-19. Jadi kalau kita ada bukti dia COVID-19 dengan swab itu, kita bisa kasih antivirus dan itu memperbesar proses kesembuhannya. Kayak gitu. Jadinya untuk tadi Bung Eli ya sarannya begitu ya. Kalau emang lagi ada yang sakit ya jaga jarak dulu, jangan makan bareng dan sebagainya macamnya. Kemudian baik lagi tadi udah divaksin belum nih anak-anaknya? Kan anak-anak 7 sampai 15 tahun udah boleh divaksin tuh
tuh ya. Benar tuh. Kalau udah 7 tahun ya monggo lah divaksin supaya daya tahan tubuhnya naik, jadi jangan gampang kena flu gitu sarannya sih. Oke, siap. Itulah Bung Eli, jawaban dari Dr. Mikael semoga cukup menjelaskan ya Bung Eli ya. Masih berlanjut kita di talk show bersama Rumah Sakit Santo Antonio. Ada Kakang Kanci, kita masih buka link telepon untuk Abang Hang yang mungkin masih mengajukan pertanyaan seputaran COVID-19 atau tema kita di pagi hari ini. Pacak gabungan di 0735322622 atau ada Kakang Kanci juga pacak nih komentar di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 karena Ibung Jana sudah postingkan di sana. Atau ada Kakang Kanci juga pacak nih chatting-chatting di akun WhatsApp Batu Raja Radio di 081271195755. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamang siapa di mana nih? Mang Rio di Talang Jawa, Bung. Mang Rio. Oke, siap. Mang Rio silakan ngajukan pertanyaan apa nih, Mang? Namanya kira-kira kapan vaksin yang aman dan efektif bagi diri kita nak vaksin? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah anak-anak memiliki kerentanan yang sama dengan orang dewasa untuk terkena COVID-19? Itu baik, Bung Yana. Siap, Bang Rio. Terima kasih banyak. Aduh, Bang Rio nih, dokter. Silakan, dokter. Bagus banget nih Bang Rio pertanyaannya ya. Jadi tadi yang pertama, kapan kondisi terbaik untuk kita vaksin ya? Yang pasti ini rata buat semua vaksin, bukan vaksin COVID doang ya. Vaksin cacar, vaksin apapun sama. Nggak boleh lagi sakit, udah matis ya. Jangan lagi demam, lagi lesu divaksin, nggak boleh. Karena kan vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan ya. Kalau misalnya atau materi genetik kumannya, kalau memang daya tahan tubuh kita lagi turun, nanti reaksinya jadi nggak maksimal kayak gitu. Jadinya daya tahan tubuh kita nggak maksimal. Itu satu. Jadi jangan lagi sakit. Nomor 2, biasanya itu sarannya kalau ada penyakit komorbid misalnya lansia itu harus berobat ke penyakit dalam dulu memang. Dilihat apakah ada gangguan jantung, apakah ada radang paru, apakah ada kanker apakah ada hipertensi, kencing manis yang nggak terkontrol. Kalau lansia ada itu semua, itu harus dikontrol dulu. Bukan nggak boleh vaksin ya. Saya banyak ketemu pasien alasan kenapa nggak divaksin? Ya saya ada kencing manis ya. Siapa yang bilang kencing manis nggak boleh divaksin? Ya itu mungkin miskom di masyarakat. Siapa yang bilang darah tinggi nggak boleh divaksin? Mereka takutnya vaksin darah tinggi bahaya. Enggak bahaya Bapak Ibu. Bahayanya adalah ketika lagi tinggi-tingginya nggak terkontrol divaksin, itu bahaya. Tapi kalau memang udah terkontrol pakai obat-obatan, gulanya api bagus ya, tensinya bagus, walaupun ada hipertensi, ada kencing manis ya nggak masalah, divaksin aja kayak gitu. Jadi tadi syaratnya kapan bagusnya saat sehat walafiat, nggak boleh lagi lesu, nggak boleh lagi demam, nggak boleh lagi batuk pilek ya. Kalau emang ada penyakit komorbid kayak kencing manis, darah tinggi atau kanker atau apa, harap dalam kondisi terkontrol. Itu aja sarannya sih. Tahu dari mana dok saya terkontrol apa enggak? Balik lagi tadi check up, periksa dulu ya. Kalau nggak periksa sendiri atau gimana, kalau emang rutin minum obat, oh saya udah terkontrol kok, ya udah monggo, nggak ada alasan yang buat nggak divaksin kayak gitu. Itu satu. Yang nomor 2 tadi apa pertanyaannya? Waduh, Ibu Janda jadi lupa nih dokter ya. Ngomong-ngomong, kayaknya udah ya vaksinnya tadi. Sudah dijelaskan. Oke, siap dokter, karena waktu kita yang sedikit lagi dokter ya, di penghujung rundingan talk show. Mungkin dokter ada nih pesan-pesan atau apa nih saran-saran Kakang Kance untuk tema kita di pagi hari ini. Oke, buat Bapak Ibu sekalian tetap jaga kesehatan ya. Baik lagi, vitaminnya diminum lagi, istirahat cukup, jangan kecapean, jangan begadang karena Piala Dunia ya. Begadang karena Piala Dunia, besoknya sakit, cuma juga nggak bisa kerja. Bener-bener. Kemudian yang belum divaksin, baik lagi tolong monggo divaksin ya, ke puskesmas terdekat, minta vaksin 1-2. Kalau udah 1-2 mau booster, monggo. Cuman sejauh ini mohon maaf rumah sakit belum dapat jatah vaksin booster buat penduduk. Jadi bisa ke puskesmas langsung buat minta jatah booster. Tapi pastikan lu udah dapat undangannya gitu dari pemerintah ya, ke SMS biasanya. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter ya. Terima kasih. Sudah gabungan nih hari Kakang Kancil, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Mikael sudah jawab pertanyaan dari adik Kakang Kancil, sudah nunjuk kita informasi menarik nih tentang COVID-19 yang terbaru ya adik Kakang Kancil. Jadi untuk kamu Hang, Ibu Jana juga ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi juga minat aning dari adik Kakang Kancil sekalian, karena kita lagi penghujung rundingan. Untuk adik Kakang Kancil, halakulu ngegekan di 103,1 buat Raja Radio, radionya Joma kita. Etnikom jaringan media etnik Indonesia. Kuasa Anton Raginya Putih cukup sekian, wan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja.